A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqna bis salihin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kembali tanya dalam pengajian Uro Selasa, sesudah kita libur dalam menyambut Idul Fitri, dan sebelumnya juga kita pri dalam puasa Ramadan. Alhamdulillah bauronya kita kembali dalam pengajian rutin kita. Baik, dalam kesempatannya Tanyo akan bahas tentang satu bab yang judulnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar. Artinya kelebihan menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada mungkar. Ma'ruf adalah sesuatu yang good dalam agama, sesuatu yang memang diperintahkan getanya untuk dapubut, dan mungkar sesuatu yang gelarang oleh agama untuk ta lakukan. Dan dalam babnya kan berbicara tentang apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar, kenyan yang nak begah, tetapi yang ingin disampaikan kelebihan getanya dalam mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan dalam mencegah manusia untuk melakukan perbuatan mungkar. Jadi nyan kelebihan kepada gedanyo yang menyuruh dan yang melarang. Ini yang akan dijelaskan dalam bab yang akan gedanyo kaji. Yang pertama sekali musannif memulai kitabnya dengan mencuplik satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, yang menyuruh dengan ma'ruf dan menegahkan daripada mungkar. Pengertiannya bahwa gedanyolah urung yang dikirim oleh Allah untuk mencegah daripada sesuatu yang Allah tidak senang dan untuk menyuruh terhadap manusia sesuatu yang Allah galak. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya saja barang siapa melihat daripada kamu akan mungkar, maka hendaklah diubah akan dia dengan tangannya. Maka jika tiada kuasa, maka dengan lidahnya. Maka jika tiada kuasa, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, kata Rasul, dan yang demikian itu sedaif iman. Dalam penjelasan hadisnya nalhe tingkatan tata cara mencegah kemungkaran, dan itu terbeban kepada pihak-pihak tertentu. Semisal menegah mungkar dengan tangan, kan dalam artian saya kana merumpa mungkar aju menjaro aju tatampa atau tapok segala macam. Kenyan yang dimaksud menurut ulama, pengertian atau penafsiran daripada hadis ini bahwa ada lingkup kerja masing-masing, di mana oleh orang yang punya kekuasaan, karena dimakna dengan tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Semantang yang punya kuasa, maka mereka berhak mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang nabak mereka. Kemudian semantang yang kemampuan untuk menasihati, maka dia berhak untuk menasihati.
Dan yang paling terakhir, tanyo kekuasaan hana, dan nasihati kadang hana memberi pengaruh apapun, maka bencilah kemungkaran yang mereka lakukan dengan hati tanyo. Wadzalika adhaful iman, dan itu merupakan sedaif-daif iman. Jangan pernah suka kepada urung-urung yang melakukan maksiat. Hai datham bubengeh teman-teman. Oi bineh rumah tanyo na kemungkaran, hai datham bubengeh teman-teman kaji. En bengeh teman-teman nyan karut gedanyo dalam mencegah kemungkaran. Salah satu dari tiga tingkatan tadi, bahwa mencegah kemungkaran dengan hati, artinya hana galak ada, bebek galak ada kemaksiat gok bubut bek galak. Kemudian dan daripada Abi Umamah Al-Bahili katanya, sabda Nabi SAW, dihimpunkan pada hari kiamat akan beberapa manusia daripada umatku daripada kubur mereka itu kepada Allah atas rupa kera dan babi, tatkala bermasuk-masukkan akan ahlil ma'asi dan dipadakan mereka itu daripada tegah, yakni tiada ditegahnya padahal mereka itu kuasa. Daripada hadis yang diriwayat oleh Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah pernah bersabda bahwa nantinya di hari kiamat ada kelompok manusia yang dari umat Muhammad, mereka dibangkitkan oleh Allah. Ketika digiring menuju ke Allah, mereka dalam rupa babi, mereka dalam rupa kera dan dalam rupa babi. Apa salah mereka? Bahwa ketika hidup di dalam dunia, masuk ahlil ma'asi. Apa maksud masuk ahlil ma'asi? Naik pubut maksiat lam gampung. Naik pubut kemungkaran bak tempat getanyo, sementara getanyo diam saja, sementara getanyo hana ta cegah. Nyan bahaya tanyo podra ketika ni bangkit oleh Allah, tanyo dalam keadaan rupa tidak lagi berupa manusia. Nauzubillah. Gop yang pubuk maksiat getanyo yang kena. Gop pubuk maksiat getanyo yang kena. Gara-gara podra hana datam. Gara-gara hana datam. Hana datam dalam pengertian tanyo mampu. Tanyo mampu. Mampu dalam artian ketika datam maksiat, tanyo selamat nyawa tanyo, selamat harta tanyo, selamat keluarga tanyo. Mampu datam, han akan mengganggu jiwa, han akan mengganggu harta, han akan mengganggu keluarga. Yang gekun tanyo mampu untuk tak cegah maksiat. Man apabila getanyo le tak tegah maksiat, rupanya di kaikoh taku lemo lamu tu. Gara-gara tak cegah maksiat ji, kaikoh taku lemo, tapa-tapa putuh lemo taku lemo lamu tanyo. Kalian kaicet rumah tanyo ngang kotoran WC. Alian kadipu karu pi peleceh hanu tanyo segala macam. Gara-gara getanyo tadham maksiat go pubu. Nyu artinya tanyo hana mampu. Karena saya kana maksiat laju bedah geruto aju, ingat dulu. Selamat tidak keluarga saya, selamat tidak nyawa saya, selamat tidak harta saya. Memang memprediksi tanyo yakin bahwa akan han selamat nyawa, han selamat harta, han selamat keluarga. Berhenti, jangan. Dan tanyo han kena matra yang kali Nabi tanyo. Han enggak bangkit tanyo dalam rupa babi. Sebab mino yang pegang, mereka tidak mau mencegah sementara mereka mampu. Ya. Yang ke menyo gecik lang kampung hanya im gecik lang kampung urung punya peran. Nyo yang pegang mesti gedanyo kon urung pejabat kampung kon tepu gedanyo. Mutu tarik KDP urungnya, gimana tarik KDP kau?
Nyo kecil je keken. Weh ina langan ponyo hanjuk duk sementara long ke kecil drone maktit hanjuk duk ina. Mam tu tanya tak keun. Ni weh dari hinan di samping rumah lo. Putai tu oi je. Drone weh awai long belah lampunya. Kecil-kecil tu lah. Pasal tu. Nyan, maknanya munyo memang kecil pun hana mampu. Nyan berarti kecil kan nyan pejabat nanji. Pejabat ni kan nyan kan gehoi peliti yang mana. Kitanya hana dapat hana peran kenan. Hana kemampuan ke tingkat yang lebih ada. Mia kecil naji gelapur bak poltek. Ya, mana. Okey. Ya. Dan tiga tu dah pegak maksiat yang you cegah bak tanya. Maksiat yang you cegah bak tanya apabila hana tercegah getanya akan gebangkit oleh Allah dalam keadaan getanya berupa kera dan babi, nyan adalah maksiat yang dilakukan tidak terselubung. Maksiat di depan khalayak ramai jui pubut. Iku jui nai mabuk bak kedai jui nan mabuk nyampe ada. Kadang pun dia lah. Ya. 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 Nyan apa namanya? Nyan peradakeun nyan tanyo nyan kon kecil kampung tugasnya. Tanyo wajib mencegah itu maksiat bahawa lako tanyo akan berpengaruh dengan suasana yang na di rumah dan lako tanyo membiarkan pembantu yang lainnya nyo ka dianggap dayus. Pemakna dayus seseorang yang membiarkan maksiat merajalela di rumahnya. Pecat aju kan. Pembantu pun tak pelihara mio lagi nyan model. Ya. Pecah ju, nyampe tengah daripada huronyo. Anak pun tak pudenan. Yang ladum pembantu jungkat gaki-gaki ceruap hinan lipat ija temurah melimpah le hanai bubut HP bak jaro. Olehnya berarti temurah digunci pintu-pintu kamar mana. Ngok je telefon keroi. Habis lagi pembantu. Bedah tanya cumpuluan cela-cela minta belanja untuk juk gaji. 700 ribu, 3 juta tajuk. Iji anyam bu belum paket keroi. Habis lagi nak mit. Ya mana. Jadi nyan bahaya. Ya, bahayanya. Tak baik pembantu dah pegah anak pungut. Anak pungut. Metu danyo hana anu. Pengamanan. Engkau dah cok anak gok tabau. Dah cok anak gok tabau. Dah pelara memang banyak eurojil pelara. Uronyo umpamanya lintu danyo kana umu ke 60. Si anak nyan kana umu ti kurung belah tahun. Pengamanan. Kurung belah tahun anak mit kadi galak oleh uragam. Lintu-lintu danyo yang kana 60 galak ke. Ai barokon lah lemu ko nyai Majino hanjut lalu mu. Lalu dia tidak pakai jilbab di rumah karena anggapnya ya olehnya tegutha-gutha ngan ya olehnya tibik langkah mamano i megedang taganya ura-urampai lemah. Dausa mendung. Walau anak dacak tabaknya engkau. Kecuali wadah dacak orojeh na pernah tabi susu le getanyo. Nyan ka sebut anak susuan. Na pernah tabi tutu getanyo umar dacak rumah sakit, tak adopsi di rumah sakit, na tabi susu pemanya bag tanyo, na asi tanyo. Kemudian lilintu tanyo nyan merupakan anak ridha ke. Sebab tutu yang na bag tanyo nya tralindu. Tutu yang na bag tanyo tralindu. Ko tanyo. Iduk tagai bag tanyo nya tralindu. Nah, maka ketika dipip susu le anak mit, maka berhubunganlah darah si anaknya dengan lintu tanyo. Berhubungan darah sedarah, maka gekente mahram dengan anak ridha. Tapi apabila hana pip tutu bag tanyo taplara jumunan je taplara bi tutu SGM bag gede. Karaya
tabiarkan maksiat, hana itu ulai rumah, tehah aurat dikelintu nyan bermasalah. Juga sebaliknya. Nak belara anak agam, tanyo inang, anak agam, kemudian di gaduh ngaliu puntung di rumah. Pamenan? Nyan penandakan berdosa karena melihat aurat oleh yang bukan mahramnya. Harus punya perhatian penuh terhadap yang lagi-laginya rupa. Jadi hanjir kita nyota biarkan urung lain yang nalar mau tanyo bermaksiat, kemudian tanyo diam saja, tidak mencegahnya. Yang kau rumah tanyo nyan. Jame ai pui itu ke dia namanya tiplo minanya ya wow. Nyo urung lam udep sajan tanyo. Udep tanyo. Mutu lagi tiro lako. Gubiarkan urinang ge hana ditule. Debi keluar mo hantam pernah gedam. Nyan dayus bahaya tak dayus pelara mati larmo. Ya. Adik toh? Adik nak punya anak kemun. Anak kemun dia, nama salah. Yang hanjut sepupu tu. Lain adik ipar nya hanjut. Mana? Adik ipar mesti tanya mana. Na adik ditanya kata puduk je buat rumah tanya karena memang tu mak dekahan ali. Tanya dua, kemudian kawo kena rumah mata hina kaduk nalin tu tanya iji milikak-likak adik hana je lebab. Adik ipar. Minta pegang, hai ke Mekah adik lo yang kamu tu adik tanya. Ilin tu tanya kan tak pegang adik nyan kan. Kebab nyan bukan haram muabbadah. Bukan haram muabbadah. Menyongon mak tanya ya apa? Sebab menyongon mak tanya walaupun ke tanya kagak kubah lilin tu, hanjut kamu kawin dengan mak tanya. Mesti mantang gelih mak dengan tanya. Kangka ilin tu tanya kagak ke mak. Gu kubah le tanya, hanjut kawin dengan mak. Tapi menyongon ada tanya onte gelak-galak ai ke ada tanya ikubah tanya icu ada. Tak jai kasus. Pelung ada. Bala kawin dengan kak, tiba-tiba kap pelung ada. Dia ada tapi galak ke? Bahaya tak? Ya, jadi yang gara-gara katanya membiarkan. Jadi anda tak jaga jarak hubungan dalam keluarga dengan adik ipar. Jadi akan terjadi hal-hal yang merugikan secara agama. Baik, kita lanjut. Dan disebutkan daripada khabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, bahwasanya aku binasakan daripada kaum engkau 40.000 daripada pilihan mereka itu, dan 60.000 daripada yang jahat-jahat mereka itu. Maka sembah Yusha bin Nun, hai Tuhanku, segala jahat-jahat mereka itu sebenarlah apa kelakuan yang pilihan mereka itu. Ini pegang oleh Allah. Bak Yusha bin Nun, wahai Yusha, umat gata lun binasakan yang gek-gek daripada umat Yusha bin Nun dibinasakan oleh Allah sebanyak 60.000. Ya, sebanyak 60.000. Yang jahat-jahat di 40.000, yang baik-baik 60.000 yang jahat-jahat. Allah membinasakan kaum Yusha bin Nun 40.000 orang yang baik-baik yang tidak melakukan maksiat. Urung taleh 40.000 gepu binasa oleh Allah. Dan 60.000 urung yang pubut jahat yang Allah binasakan. Lalu ku tanya Nabi Yusha bin Nun, ya Allah,
menyenupi binasa umat lun yang jahat, nyan kamu fom ya Allah. Dan nyan hak dron ya Allah. Tetapi kenapa dengan umatku yang baik-baik? Pada salah umat lun yang get-get ya Allah sehingga nempu binasa sampai truk 40 ribu. Dan mereka binasa yang jahat-jahat macam yang gak-gak kan selamatnya kan 40 ribu yang jahat yang baik-baik 60 ribu orang yang Allah binasakan umat yang hanagit. Lalu Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah, pakon ya Allah laginya. Lalu Allah menjawab bahwasanya mereka itu tiada marah, mereka itu dengan marahku, dan memakan mereka itu dan meminum mereka itu akan rezekiku. Yang kesalahan, salah awaknya wahai Yusha' napa oleh Allah, mereka diam saja di atas maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Hanai promo. Padahal awaknya pajuh rizki lonjok. Awaknya dipajuh rizki yang lonjok. Tetapi ketika ada kemungkaran, mereka diam 1000 bahasa. Mereka seolah-olah tuli. Mereka seolah-olah buta daripada maksiat itu. Ini bahaya kepada kitanya urung yang hana tak cegah maksiat. Kembali long kepada asal bahawa mereka mampu tetapi mereka diam saja. Mampu tapi mereka diam. Kelom bek karu-karu uronyo ji tingoh tanyo. Ya itanyo bahasa uraje. Uronyo ji tingoh tanyo. Lagi ada laki long bihawa 3 tantang. Kemudian uronyo ji tingoh tanyo. Uronyo ji tingoh ji lah. Be uronyo ji tingoh tanyo. Uronyo ji tingoh tanyo. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tiada disiksa akan am dengan pekerjaan yang khas. Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahawa tidak ada cerita disiksa orang secara menyeluruh gara-gara dikerjakan maksiat oleh segelintir. Mutu ipat bak thago je pubu mafiat bak thago kampung. Mutu. Deh bak thago lan tike mutu. Kede-kede wadung na ge apa lombala Han ya. Nyan kun Umar bin Abdul Aziz. Han gelombala kepada umum dengan gara-gara pekerjaan maksiat yang dilakukan oleh orang yang khas. Dan tetapi apabila dinyatakan ma'asi, apabila dinyatakan maksiat, apa makna dinyatakan maksiat? Dilakukan maksiat itu secara terang-terangan walaupun pelakunya segelintir. Bak kedai nang keroi, mabuk nang bak kedai. Maah dah pegah imtina, inan juga jalan imtina. Muthu. Kemudian dan tetapi apabila dinyatakan ma'asi, maka mereka diingkar, maka tiada diingkar mereka itu akan dia, maka sanya telah menghalalkan kaum sekaliannya dosanya. Nyan ka kenong. Umpamanya maksiat ini ba ujung landike, kitanya uru adung tinggal preh hidak iglandu tu. Mampu urutan ya ada iglandu tanya. Ipat na maksiat yang dilakukan terang-terangan tapi tanya tak mana tak cegah. Nyamanlah agama. Jadi tidak ada urusan getanyo bila maksiatnya dilakukan di dalam ruang tertutup. Bila maksiat itu dilakukan di ruang publik, bila tanyo diam dengan maksiat itu, maka getanyo akan kena ngeresiko ada awaknya pubut. Maka Islam tidak mengenal ya temelu. Dalam ayat jelas wala tajassasu, jangan kalian mengintai. Tidak boleh mengintip dalam agama.
Hanjit temelu. Ya cingklot, bacu-bacu, tajak ngambil hidup putruk kenan talu, maksiat anjut. Enggak? Itanya umpamanya muthe. Tanya narumo hanan. Alanya nauru ngipak jika ada depu memang gaknya kau dik tiro, mak ada begahnya. Hanya apa dua malam rule tu Honda. IPO barmonya. Itanya han tengok sampai bunga. Gara-gara na tu Honda ya piyo barmonya. Malam tengok dah dengar alam, na tu Honda alam. Malam lusa dah dengar alam, na su Honda alam. Ketiap malam kena mbak rumahnya yang memang rumahnya memang tidak ketinggal. Na tu Honda. Artinya natro huru agam lah kena rumah. Entah apa yang dilakukan hanam form tanyo, hana depu. Tapi kitanya mutai pakar tu urung jak tak lu. Nya hanjut. Teman bahaya tanyo andai katakanlah ibu maafid dengan bahaya tanyo han bahaya tanyo. Ini pegah li apa namanya Umar bin Abdul Aziz tidak akan kena resiko orang yang banyak dengan gara-gara dikerjakan maksiat oleh sekelompok kecil manusia. Tetapi apabila sekelompok kecil itu melakukan maksiat di ruang publik, di depan khalayak ramai, kita yang umum ini diam. Diam karo tu. Empai mabuk-mabuk tanya tak putan ju kopi bak kursi belah dia. Hai tak pakor aku rumah mabuk kamu naik ke dia. Hanya bahaya. Tanya bahayanya. Ya, mana ya? Bila punya kemampuan, bila katanya berpotensi untuk bisa mencegah maksiat yang dilakukan di ruang publik, lalu tanya handatim, makanya kenang katanya. Hanjut melum, hanjut apa namanya yang kita jasasu dah berapa no mengintai. Oleh Sayyidina Umar pernah waktu masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia luam urung yang mabuk-mabuk bak rumah. Getamong lalu berbintih geluam. Ternyata bangga kalan memang tengah mabuk. Bergah Sayyidina Umar, kalian semua aku tangkap. Karena ya pubut maksiat nyepat kakak mabuk-mabuk. Kemudian urungnya wahai khalifah, yang kamu lakukan adalah perbuatan dosa. Satu cuman dosa yang kami lakukan, yaitu mabuk-mabukan. Dan sekarang juga kami bertaubat kepada Allah. Han kamu githali. Tetapi ketahuilah wahai khalifah, engkau telah melakukan 3 kesalahan. Kalau engkau ingin menangkap kami, maka yang pertama sekali yang harus ditangkap adalah anda sendiri. Awak drone ni lebih ada drop. Baiklah nak drop kamu. Drone pun ada drop. Pegali tu nama. Hai pakai pe drop lo. Ni pegali Allah dalam ayat, fa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah orang lewat pintunya. Iron retah hendak mau menuh hingga katruk ni ho. Olehnya ni begalam ayat wala tajassasu, jangan engkau mengintai. Iron puran begak menokon nyo nelum kamu nyo. Bakso nak laki muahnya mihana kamu pemuah ni yak semelu. Mihana kamu pemuah hana ne keung thalu menten tamong. Mihana kamu pemuah ni yak apa namanya tamong tidak lewat pintu. Pak nak laki muah. Maka buat nama hana jadi lundro awak dro pemuah lu mentong. Hanjut alu muru. Mam dah pegah ba urung yang haitem form, metu dak pegah pengajiannya ba urung haitem form. Berada mak tu nya menang kajut. Ilo mulai intik malam ku atok pintu. Mulai intik malam ku atok pintu dan hanjut grebek. Nya grebek melanggar agama. Maka ia pegat oleh WH. Kemudian ia pegat oleh WH di Aceh. Alhamdulillah. Walaupun memang itu bukan perbuatan disuruh, tapi mereka menjaga kemaslahatan umat supaya mencegah terjadinya kemaksiatan. Mencegah. Ya, menyehana dia dayak pegat laginya. Urang akan digunakan, dimanfaatkan situasi karena hanjut temelumlah agama, maka kakak tok pintu. Minta urang ngon ya pubuk juzina maah ada atau putra-putra lain maksiat dengan secara tertutup, tidak di ruang publik, di ruang privat ya pubut. Dan tanya hanjit berbuat apa-apa,
Nyo lagi nyo kakak mati mandun terjadi menyuronyo. Nya, tabak urang mandu-mandu minta celah. Rakdah na celah yang jut damaen supaya maksiat tetap berlanjut dan kita tidak terkena hukum. Imita di urang. Ya, maka dengan adanya WH, dengan adanya pamong praja atau apalah sejenisnya yang mencegah kemaksiatannya, alhamdulillah bagdanya. Satu menjadi ya, tetangga. Nanti kadang tetangga ya. Ya. Mesti ngomong agam lah Ka. Peluk-peluk dia. Ya. Wakum. Nanya tiba nak tanya. Tahu saya ingat sayang nanya tiba. Tanya. Sikap tanya tiba. Ya, tak nasihati, ya betul, tak nasihati, tak dekati, tak pegah secara apa namanya hati ke hati. Kau dalam artian tayak drop untuk tayak juk bak hukum kau menang. Jadi secara taban lagi mutu menau. Mutu menau. Nah urung yang empat cit ada pu memang tengah hipubuk zina lah dah pegah secara kata ju. Tengah hipubuk zina. Tanya thirau saja. Yang kiban gepegah dalam kitab atau lah agama tanya benar saksi pedrau. Bedah tanya tak perlu untuk tak minta saksi benar apa baru tanya na thirau. Engkau menang. Nyah nak yu. Maki bancik cok nak bater ho menjawab bintik ngai belum ala. Ha mana? Rom menjunan. Ajib kat bui pelung pokok jibek terjadi. Ha, jadinya lagi nya lebih selamat. Yang kenya cerita pun mutu degedi memang bengeh ke gedanyo artinya gedanyo dalam taraf hana selamat nyawa bengeh hana rutan. Kemudian tapi menyodro bat taraf hana selamat nyawa danyo gara-gara tak adhamnya. Ikut aku ada. Hana selamat harta, hana selamat keluarga, nyembe. Tapi mio perkara bengeh berangkat tho, nyai dah uko bengeh urang. Mutanya bu 4 urang bengeh. Mutu kan? Mio bengeh hana pak ukuran, hana bek danyo. Gara-gara na maksiat bengeh urang pi bek dadam karena bengeh, bek menan. Jadi bila truk bak tahap hana selamat nyawa gedanya urung tham, hana selamat harta gedanya urung tham, hana selamat keluarga gedanya urung tham, makanya bek dadam. Ya. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, suruh olehmu dengan ma'ruf dan jika tiada diamalkan mereka itu dengan suruh kamu itu dengan dia, dan tegah olehmu daripada mungkar dan jika tiada tertegah mereka itu daripadanya. Tayu buat kebajikan ba urang walaupun lu tayu hai tempo buat le urangnya tetap gedanya geyu bertayu. Mutu jak tamayang jak hai tamayang kai dah mawade. Hai tem jak kakahana pokoknya tanyo ta pakat. Tetap gedanya ta pakat. Menancik maksiat datang be hai pubu maksiatnya maksiat dosa de hai pate kakak hai pate. Pokoknya tanyo yang dilapih dah pegah dah sampaikan. Riwayat daripada Nu'man bin Bashir berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama orang yang bermasuk-masukkan pada hukukullah taala dan yang jatuh padanya dan yang berdiri atasnya seumpama 3 orang adalah mereka itu dalam satu perahu, maka terbahagi mereka itu akan tempat mereka itu dan jadilah bagi seorang daripadanya di bawahnya. Maka antara mereka itu demikian tiba-tiba mengambil yang di bawah itu akan jabatnya. Maka berkata mereka itu baginya, apa engkau berkehendak berbuat? Katanya, aku hendak tebuk pada tempatku 1 lubang, maka adalah air terlebih hampir kepadaku dan Allah padanya tempat qada hajatku. Kata setengah mereka itu bagi taulannya, tinggal olehmu akan dia, telah dijauh Allah akan dia, ditebuknya pada tempatnya apa sekehendaknya. Dan kata setengahnya, jangan tinggal beri ia tebuk padanya, maka binasa kami dan binasa ia. Maka jika diambil mereka itu akan tangannya dan ditegahnya jadi kelepasan sekaliannya, dan jika tiada mengambil atas 2 tangannya, binasa mereka itu dan binasa ia. Geumpamakan urung pubuk maksiat lang kampung lagi gedanyo
dalam tabuh perahu, di mana uru yang dalam tabuh perahunya nak terbagi heboh tipe uru. Tipe yang pertama, mereka mengambil pisau ingin menebuk dinding perahu dengan alasan beo dia watu dia joi yang pak na bini tak tebuk ujung mantang dah cok ngon ta apa namanya keperluan tanya yang pak deh bini bintih perahu tak tebuk ujungnya. Ikun le urung yang ke lain alah bah mena ni kedih tebuk urut hanji tebuk kai tebuk hai tebuk dan ni kun dirada hai pua ia tebuk kapai hana tingat gara-gara tebuk perahu atau kapainya tanya ngop konji mantang yang ngop tanya yang ngop. Demikianlah analogi kehidupan ketika ada maksiat, ada orang yang melakukan maksiat, ada sebagian yang lain mengatakan alah bah mena ni gede gok pupu maksiat selama kau yang tanya bah mena ni gede akhirnya bukan apa no uronyo ji singa tanya bah mena ni gede kun le siratu ubah mana ni kede nak ingat bahawa gedanyo akan seksa gedanyo akan gelom bala oleh Allah dengan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi nyo lagi nyo yang harus gedanyo perhatikan betul-betul sehingga suasana kehidupan gedanyo tertata dengan rapi dan tidak ada maksiat yang dilakukan di ruang publik di dalam lingkup kehidupan tanyo atau secara umum di dalam kampung gedanyo. Dengan gedanyo yang pertama sekali bila mampu tak tegah dengan kemampuan yang tanyo miliki, menyohana mampu maka tak tegah dengan nasihat, dengan ceramah, dengan pegah-pegah yang baik. Kemudian menyepun adranyan tanyo hana berpotensi bak pegah-pegah, maka bencilah maksiat itu dengan hati gedanyo. Lu rasanya pengajian tanyo bak uronyo ente akan gedanyo lanjut beberapa hadis yang kaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapadai pengajian dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.